Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raisa Ataria Devia bersama rekan-rekan saya Andisa Nabila, Miftahul Jannah, dan juga Nun Syahrita. Di sini kami akan menjelaskan terkait klasifikasi biaya dari mata kuliah akuntansi biaya. Pertama-tama, apakah kalian sudah tahu apa itu klasifikasi biaya? Sebelumnya kita akan membahas apa itu biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa datang bagi organisasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Klasifikasi biaya memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan. Nah, apa sih fungsi klasifikasi biaya? Fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis yaitu ada 5. Yang pertama, membuat akurasi data pembiayaan. Yang kedua, membuat pemisah data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, menekankan kerancuan pembiayaan. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dan yang kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Selanjutnya, apa sih tujuan klasifikasi biaya? Tujuan klasifikasi biaya untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan pengelolaan, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan oleh sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Klasifikasi ini sendiri disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Klasifikasi biaya juga memiliki berbagai jenis sumber klasifikasinya, yang akan dibahas pada uraian selanjutnya. Klasifikasi biaya itu ada 3. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang kedua, klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Dan yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, selain itu juga biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya. Dan yang kelima, klasifikasi biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Biaya dikelompokkan ke dalam 2 kategori fungsional utama, yaitu produksi dan non-produksi. Biaya komersial pada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang berwujud biasanya menggunakan biaya produksi, sedangkan pada perusahaan jasa yang hanya memberikan pelayanan kepada konsumen biasanya menggunakan biaya non-produksi. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Beberapa biaya berubah sejalan dengan perubahan, namun biaya lainnya bersifat tetap dan tidak dapat berubah ketika output berubah. Berdasarkan perilaku, biaya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Berdasarkan pertanggungjawaban seorang manajer SIK, biaya dapat dikategorikan menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 1. Biaya terkendali. Biasanya biaya ini yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh seseorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya biaya iklan dan komisi untuk jasa. 2. Biaya tidak terkendali, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki dan dalam jangka waktu tertentu. Contoh biaya ini yaitu gaji manajer puncak dan biaya tingkat korporasi seperti biaya penelitian dan biaya pelatihan. Klasifikasi biaya berdasarkan sifat penelusuran terhadap objek. Biaya dapat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Objek biaya dapat berupa seperti produk, pelanggan, departemen proyek, aktivitas yang diukur biayanya dan dibebani biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting untuk dapat mengevaluasi kinerja dari masing-masing segmen yang perlu diketahui. Biaya-biaya mana yang dapat ditelusuri secara langsung ke suatu segmen. Berdasarkan penelusuran ke objek biaya, biaya dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kelima, ada klasifikasi biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan.
Pada klasifikasi di kelima ini, untuk tujuan pengambilan keputusan manajemen, data biaya dikelompokkan ke dalam biaya relevan dan juga biaya tidak relevan. Sekian penjelasan materi klasifikasi biaya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.